Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Marsha Subiakto. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas informasi menarik. Kali ini berkaitan dengan tenaga kesehatan BLUD ya. Jadi pada video saya berkaitan dengan pemutakhiran data non ASN yang harapannya bisa dilakukan kembali oleh pemerintah daerah agar para honorer atau tenaga non ASN yang belum masuk dalam database BKN bisa kembali didata dan dimasukkan. Ada salah satu komentar menarik ya yang bertanya berkaitan dengan nasib tenaga kesehatan BLUD ke depan. Karena tenaga kesehatan BLUD tidak masuk dalam pendataan non-ASN. Padahal pendataan non-ASN sangat penting karena kabarnya seluruh tenaga honorer atau tenaga non-ASN yang sudah masuk dalam pendataan tersebut akan otomatis diangkat menjadi P3K. Kabarnya seleksi atau tes yang dilakukan hanya sebagai formalitas, tetapi semuanya dipastikan akan mendapatkan NIP3K. Lalu bagaimana dengan nasib pegawai BLUD gitu ya? Jadi kenapa pegawai BLUD atau tenaga kesehatan BLUD tidak masuk dalam pendataan non-ASN? Karena ada persyaratan yang tidak bisa dipenuhi, yaitu terkait dengan penggajian. Syarat masuk dalam pendataan non-ASN, gaji tenaga honorer atau tenaga non-ASN harus berasal dari APBN bagi honorer yang bekerja di instansi pusat dan APBD bagi honorer yang bekerja di instansi daerah. Hal ini tidak bisa dipenuhi oleh pegawai BLUD karena pegawai BLUD gajinya berasal dari SKPD ya, Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menerapkan pola pengelolaan BLUD. Jadi bukan berasal dari APBN atau APBD, sehingga pegawai BLUD tidak bisa masuk dalam pendataan non-ASN. Lalu bagaimana ke depan gitu? Kan kabarnya seluruh pegawai yang bekerja di instansi pemerintah semuanya harus berstatus sebagai ASN. Lalu apakah pegawai BLUD akan diberhentikan atau seperti apa? Jadi sebenarnya kita sudah sempat membahas hal ini di tahun 2022 lalu ya. Pegawai BLUD sudah dianggap sebagai pegawai profesional gitu ya. Sehingga walaupun ke depan semua pegawai di instansi pemerintah harus berstatus sebagai ASN, tetapi terkait dengan pegawai BLUD ini tidak akan dihapuskan. Ini menurut pendapat saya ya. Jadi pendapat saya bisa saja salah, teman-teman bisa cari referensi yang lain. Tetapi menurut pendapat saya BLUD tidak akan dihapuskan. Kenapa? Karena pemerintah kan mengeluarkan aturan bahwa tidak boleh mengangkat honorer lagi gitu ya. Tetapi rekrutmen BLUD setelah keluarnya aturan tersebut masih tetap dilakukan gitu. Berarti kan rekrutmen BLUD tetap sah gitu ya. Jadi ke depan pegawai BLUD tetap akan ada. Dan terkait dengan apakah pegawai BLUD bisa mengikuti seleksi di tahun 2024 ini khususnya P3K, saya sendiri belum tahu ya karena belum ada regulasi yang ada. Tetapi menurut saya nantinya pemerintah akan membuat dua sistem rekrutmen khususnya P3K gitu ya. Jadi khusus bagi P3K yang sudah masuk pendataan BKN itu sendiri. Kemudian ada rekrutmen khusus bagi honorer atau tenaga non-ASN yang belum masuk pendataan BKN. Contohnya pegawai BLUD itu tadi. Jadi nantinya semoga ke depan di tahun 2024 ini ya pegawai BLUD tetap bisa mengikuti seleksi P3K, tetapi dengan adanya dua sistem itu tadi yang sudah masuk pendataan dan yang belum masuk pendataan. Kemudian itu tadi ya alasannya kenapa pegawai BLUD tidak masuk dalam pendataan non-ASN karena gajinya bukan berasal dari APBN atau APBD. Kemudian terkait dengan penjelasan terkait pola pengelolaan BLUD. Teman-teman bisa baca sendiri ya apa arti pola pengelolaan BLUD gitu ya. Jadi intinya SKPD, Satuan Kerja Perangkat Daerah, bisa menerapkan pola pengelolaan BLUD jika sudah memenuhi persyaratan-persyaratan. Jadi intinya gaji pegawai BLUD itu tidak berasal dari APBN atau APBD, sehingga mereka tidak bisa masuk dalam pendataan non-ASN. Tetapi intinya semoga ke depan
pegawai BLUD tetap bisa mengikuti seleksi P3K, tetapi jikalau tidak bisa mengikuti seleksi P3K, pegawai BLUD tetap akan ada, tetap akan bisa bekerja sampai instansi atau SKPD memberhentikan atau sudah tidak membutuhkan pegawai BLUD lagi. Jadi itu ya pendapat saya terkait dengan bagaimana nasib tenaga kesehatan BLUD ke depan. Jadi bagi teman-teman yang punya pertanyaan atau pendapat terkait dengan hal ini, teman-teman bisa tinggalkan di kolom komentar ya. Jadi mungkin itu saja, cukup sekian, terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.